TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah cara menjaga kesehatan sang buta corona yang kian menggana. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, bersihkan mala dari raga dan jiwa. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ida yang widiwasa. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Jangan lupa kita selalu berdoa, mohon ampunan ida yang widiwasa. Pemirsa, kita dipertemukan lagi di dalam kanal YouTube Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Okti, apa kabar? Semoga selalu rahayu dalam karunia yang widi. Sengaja ditampilkan nada-nada wacana sebagai ilustrasi awal perjumpaan kita yang masih diwarnai berita dan anjuran menghindari pandemi, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah tapi tetap berkaya untuk meningkatkan optimisme dalam diri, dalam dharma negara dan dharma agama. Kita awali dengan Watam Flash, lanjutkan dengan acara menarik lainnya. Tetap di rumah, tapi hati tetap dekat dengan Hai TV Channel 3. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cara bijaksana hindari corona. Bersihkan hati nurani dari dosa, agar terhindar dari buta corona. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, agar terhindar dari buta corona. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya sekolah. Hai adik-adik Hindu, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Hindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kami sudah memberikan pengantar cerita riwayat Maharshi Vyasa. Saat itu cucu buyut dari Maharshi Vyasa bertanya kepada Maharshi Vyasa, yaitu Raja Janamejaya, mengapa terjadi peperangan sampai terjadi pertumpahan darah antar saudara. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Nah, langsung saja deh kita mulai ceritanya. Jadi diawali tersebutlah Raja Kerajaan Cedi mendapatkan gelar Uparicara. Ia sangat disayang oleh Dewa Indra sehingga dihadiahkan atau dianugerahkan sebuah kereta terbang. Nah, kereta terbang ini pada suatu waktu dikendarai Raja Uparicara bersama prajuritnya naik kereta terbang di udara. Nah, suatu ketika melihat keindahan alam dari Kerajaan Cedi, ia langsung membayangkan istrinya yang menggetarkan hati, yaitu wajah permaisuri yang terbayang pada saat itu. Nah, karena desakan asmara, jatuhlah setetes air mani dari Raja Uparicara ini ke bawah, yaitu ke Sungai Yamuna. Nah, di Sungai Yamuna ada seekor ikan nih yang melahap air mani dari Raja Uparicara ini. Dan ikan ini adalah jelmaan dari Dewi Adrika yang dikutuk menjadi penghuni dari Sungai Yamuna.
ia dikutuk ke dunia dan kutukannya itu akan terlepas apabila ia melahirkan anak-anak kembar. Nah, suatu ketika nih ada kumpulan atau kawanan nelayan dari Sungai Yamuna yang menangkap ikan yang sangat besar. Nah, mereka terkejut karena di perut ikan itu ditemukan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Nah, atas saran tetua dari desa Kecedi itu, tetua bayi kembar itu diantarlah ke istana kerajaan Cedi. Nah, ia melapor kepada Baginda Raja, apakah hal ini semacam pertanda atau petaka yang buruk atau sebuah mukjizat? Nah, ia mendapatkan laporan dari para nelayan. Kemudian Raja Cedi itu terbengong dan kembali mengingat masa lalunya, teringat pada permaisuri, kereta kuda, kemudian juga bidadari Adrika. Nah, singkat cerita, akhirnya Raja meminta bayi laki-laki yang lahir dari seekor ikan besar itu akan kelak menjadi Raja Matsya. Dan bayi perempuan ini Raja Cedi meminta untuk masyarakat atau warga nelayannya untuk memeliharanya, sehingga ia bertitah bahwa wanita yang lahir dari seekor ikan ini kelak akan menjadi wanita yang berkuasa. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang berbeda. Seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin kita punya mimpi yang sama, Hindu Dharma bercahaya. Saya, Agus Budi Adnyana untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerah. Life is a simple pleasure. Hidup memang singkat, ibarat kelebat sinar surya. Tugas kita adalah memberi makna. Tiap gagasan, ucapan, dan tindakan kendati hanya sebongkah batu untuk sebuah candi. Saya Diah Parisia dari Galeri Bukuku Hindu Dharma Bercahaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 Menit. Kali ini bersama narasumber Bapak Gusti Ketutwidana yang akan mewedarkan topik kita kali ini tentang Buta Kala. Sosok yang identik dengan hal-hal yang menyeramkan dan juga konotasinya negatif, dan ini penting untuk kita luruskan bersama. Bersama saya Mia Gandewa, temukan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Wartam, Jendela Hindu Dharma. Pakai masker demi kesehatan. Dan pakailah helm demi keselamatan. Lalu bacalah Wartam, membuka mata, menangkap makna untuk membuka cakrawala lebih luas. Karena Wartam, Jendela Hindu Dharma. Karena Wartam, Satyam Siwam Sundara. Wartam, membuka mata, menangkap makna. Pemirsa HiTV Channel 3, kita masih di studio Wartam, Napi Okti, Pak Widana. Astungkara Bice-Bice. Ya, sehat sentosa dalam lingkungan yang Iya, betul. Iya, Pak Widana, kita langsung saja. Mohon dijelaskan Pak, makhluk seperti apa sih Buta Kala ini? Mungkin secara definitif terlebih dahulu Pak. Iya, paling tidak untuk memahami tentang apa, siapa Buta Kala itu, ada 3 rujukan paling tidak. Pertama, secara teologis, Buta Kala itu sesungguhnya adalah unsur-unsur alam. Iya. Bahwa dunia ini tercipta melalui penciptaan antar unsur-unsur dalam panca mahabhuta.
Pertiwi apa? Teja, Bayu, Akasa. Itu secara teologi. Secara filosofis, buta kala itu buta artinya ruang, kala waktu. Jadi ruang dan waktu. Kita sebagai umatnya, sebagai manusia diwajibkan untuk tunduk pada ruang dan waktu. Contoh satu saja, ketika kita ada di ruang kelas adalah waktu kita belajar. Nah, itu contoh. Sedangkan secara mitologis sering digambarkan apa yang disebut dengan Buddha kala itu adalah sejenis sosok makhluk yang tampilannya serba menyeramkan, menakutkan. Kita bisa lihat nanti saat pengerupukan ketika arak-arakan Ogoh-Ogoh, di situ kan perwujudan dari Buddha kala dalam bentuk raksasa dan sebagainya. Ya. Saya kira itu. Ya Pak. Kemudian kalau kita mengacu pada konsep-konsep Hindu nih, dalam bentuk upacara ada pancayatnya. Di situ juga salah satunya ada buta yatnya, ya harmonisasi melalui korban suci tulus ikhlas kepada para buta. Nah selanjutnya juga ada konsep atau 5 elemen panca mahabhuta. Nah bisa nggak Bapak menjelaskan dan mensinkronisasi tentang panca mahabhuta ini kalau kita kaitkan lagi dengan buta kala? Ya. Ada keyakinan bahwa salah satu kreasi Tuhan, penciptaan Tuhan salah satu adalah yatnya, selain rata, satya, apa, salah satunya adalah yatnya. Bagaimana umat Hindu itu sendiri yang meyakini bahwa Tuhan ini telah menciptakan melalui yatnya, maka umat manusia juga wajib untuk melaksanakan yatnya sebagai bentuk bakti kepada Tuhan. Setidaknya ada 5 yatnya, panca yatnya. Salah satunya adalah yang disebutnya tadi adalah Buddha yat, persembahan kepada unsur-unsur alam sebenarnya. Mengapa? Atau kapan? Ketika terjadi ketidakharmonisan, ada bencana dalam segala bentuknya, ada wabah, kalau di Bali disebut gering sasab merana, itu perlu diadakannya upacara Buddha yatnya dengan segala tingkatannya dari ekor sata sampai ekor dasarudra. Tujuannya apa? Untuk mengharmoniskan kembali tatanan dunia yang terganggu. Nah, ketika dunia terganggu itu kan muncul hal-hal yang mengerikan, menakutkan seperti bencana, banjir, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Personifikasi rasa takut terhadap Buddha kala itulah kemudian digambarkan secara mitologis dalam bentuk makhluk raksasa, sehingga pemahaman umat pada umumnya awam begitu boleh dikatakan cenderung mengartikan Buddha kala itu makhluk sejenis raksasa yang menakutkan, mengerikan, membawa malapetaka dan sebagainya. Padahal secara konseptual ada teologinya, ada filosofinya, tidak semata-mata gambaran secara mitologi saja. Ya. Menarik sekali Pak ya. Tentunya tadi Bapak sempat menyinggung buta kala juga bisa dalam bentuk wabah, bencana. Nah saat ini diterpa pandemi, betul. Buta corona. Nah bagaimana Bapak menggambarkan ini Pak? Ya, apapun bentuk bencana, wabah, musibah itu personifikasinya dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau mitologi. Seperti Buddha kala itu tadi. Ini kan tentu ditakuti juga. Iya, pasti ditakuti, apalagi setahun lebih sudah belum berhenti kan, tidak selesai-selesai. Sehingga kalau toh dalam teks tidak disebutkan, kan paling tidak ada 108 jenis Buddha ya. Nah, kalau toh kemudian corona ini dipandang sebagai suatu Buddha, bagian dari Buddha, tidak masalah, sah-sah saja. Yang jelas kehadiran tanda petik Buddha corona ini sudah dirasakan sekali akibatnya, menggoyahkan bahkan menghancurkan berbagai aspek kehidupan, terutama ekonomi, kesehatan, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Saya kira itu. Ya terakhir Pak, sebagai closing statement agar yang disharmoni karena Buddha kala ini menjadi harmoni, bagaimana Pak? Agar lebih diterapkan lagi di masyarakat terutama umat Hindu. Ya, sebenarnya konsep di Hindu itu sudah mengajarkan tentang bagaimana kita untuk mengajarkan apa yang disebut dengan ajaran Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam itu marilah kita tegakkan kebenaran. Kemudian teruslah menyucikan diri, Siwam. Jagalah segala keindahan yang telah diciptakan oleh Tuhan sehingga akan terjadi harmoni. Dengan harmoni itu kita bisa menjadi hidup
penuh dengan kebahagiaan. Iya. Luar biasa sekali, sangat inspiratif sekali, terutama kita sinergi terhadap manusia, lingkungan dan segala sesuatu yang ada dalamnya, Pak ya. Iya, betul. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi program Cemeti, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Mega Dewa dan Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri, salam damai Channel 3. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwam Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabe Denpasar, Hindu Dharma bercahaya. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Om Sang Hyang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Om Sang Hyang Widiwasa, Beberapa menit ke depan, waktu luang Anda sudah kami isi dengan tayangan khusus. Namun sayang sekali karena kita harus berpisah untuk bertemu di lain waktu di kanal YouTube yang sama, Hai TV Channel 3. Maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Salam damai dari rumah Hindu Dharma. Om Sang Hyang Widiwasa, Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.